Di ruang rindu kita menjamur. Udah kayak ini terus ya, udah kayak apa namanya? Kuis-kuis lagu dia dimulai itu pakai lagu-lagu terus. Iya, Apa? Dulu tuh apa? Berpacu dalam kuda. Berpacu dalam melodik. Ada kalaku terjatuh. Itu sempat ada. Oh ada ininya, ada apa? Kalau berpacu dalam melodinya orang tahu. Kompilasinya berpacu dalam melodik. Anjir, kerennya. Kalau nggak salah yang mainnya di situnya ada Disconnected, ada Close, band-band melodic punk zaman-zaman itulah, Buckskin Bagel. Anjir, Jolly Jumper emo dong. Siklus tanpa arah. Siklus head satu lagi. Gitu. Jadi orang tadi memulainya dengan ruang rindu. Kenapa ruang? Dari rindu mah udah sering dibahas. Supaya ada sesuatu yang bisa tumbuh. Ada ruang. Gini nih, antara orang sama Kang Maldi Space. Jarak segini aja kan udah tahu. Orang-orang kan udah sering lihat nih kita pantel-antel. Iya, jarak segitu teh panas gini. Nah, berarti kan gak ada ruang dingin yang hidup di sana gitu. Ruang untuk bernapas. Yoi. Iya, lagu siapa itu? Ruang untuk bernafas. Ruang hidup lagunya dia kalau nggak salah, lagu si Ipul. Ada Ipul lagu itu. Astagfirullahaladzim. Mana sebagai Sinteyong? Untuk teman-teman yang belum pernah lihat Ipul tuh kayak mukanya kayak Sinteyong. STY setengah tuye. Yo. Tuye. Kenapa ruang? Kenapa coba? Kan tadi kalau kata orang gitu, ada ruang supaya bisa ada hal yang tumbuh di sana gitu. Apapun. Dulu sempat rame di Bandung, tidak ada ruang untuk berekspresi. Katanya begitu ya. Katanya waktu itu karena maksudnya gedung-gedung kesenian antara tidak layak meureun gitunya. Gedung-gedung pertunjukan teh antara tidak layak atau susah untuk mendapatkan akses ke situ teh. Dulu ya mungkin kuncinya harus bikin duplikat apa kuncinya hilang gini. Jing. Pas mau atau patah di dalam kuncinya. Asli pernah nggak sih mana ngalamin kunci patah di dalam? Pernah. Iya kan itu gak enak ya. Iya benar-benar. Atau dikunci sama pejabat. Supaya udahlah kalian rakyat. Tapi orang tuh suka dengan ruang-ruang yang sporadis kayak begini, kayak layaran gitu. Terus dulu Meraki punya maneh gitu. Terus di beberapa tempat tuh ada ruang-ruang yang dia gak terlalu besar tapi kita bisa lebih bebas gitu. Kecil-kecil aja tapi nudis. Apa? Nudis. Oh nudis. Emang di Meraki boleh? Kan bisa lebih bebas kan? Ya bisa aja kalau misalnya mau. Kalau ya itu aja ya TTA. Kalau ya TTA gak apa-apa. Yang tahu-tahu anjay. Yang tahu-tahu anjrot. Kalau gitu gak apa-apa. Kayaknya ya. Apa sih pegang apa sih? Gak jelas banget. Biar lebih cair aja suasananya. Lebih cair. Ya, lebih cair. Udah kayaknya lebih apa ya? Karena ketika kita kan kreatif tuh kan reaktif, kan orang sering bilang gitu kan. Kenapa orang kreatif? Karena terbatas. Biasanya gitu. Oke. Jadi akhirnya dia mempergunakan apa yang ada di dekat dia. Badadingkut mun kata Mang Adem. Barang yang ada diangkut. Anjir. Bapak-bapak itu kan suka ada aja gitu. Sama satu lagi apa? Bokwa yang ngeleboknya mawa. Taimun Hanken. Apa tuh? Taimuning hanet kene. Jadi bokwa teh konsep pria-pria mustahik. Sama tawadu, pria-pria tawadu. Tara mawa duit. Cashless society. Yoi. Asli. Bedanya kalau yang satu mah adanya di kris, yang ini mah nggak ada aja. Jangan lupa tap ya kak. Iya jangan lupa tap ya tap. Tas. Nah orang kayaknya lebih. Kenapa harus ada ruangnya? Maksudnya ruang kan ruang mah bisa di mana aja gitu maksud orang gitu. Jadi dulu orang sempat sama Mang Adel, kalau misalnya kita susah untuk dapat panggung, bikin panggung sendiri aja.
di mana gitu. Jadi sampai akhirnya Mang Adeo dan kawan-kawan kawan-kawannya dia di komunitasnya kepikiran untuk bikin konser trotoar. Jadi betulan di trotoar aja. Toh kalau jadi istilahnya gini, acaranya berlangsung sampai diusir gitu. Misalnya gitu. Ya. Karena trotoar kan ruang bersama nih. Trotoar teh. Jadi karena itu menjadi ruang bersama berarti kita juga boleh pakai asal gitu. Apa bedanya sama pengamen-pengamen sekarang? Kalau si konser trotoar itu tidak memungut uang gitu mah. Ya kan maksudnya sugante kan pengamen juga kan di trotoar juga sama gitu. Iya, itu kan makanya bedanya cuman itu aja. Orang nggak bilang pengamen salah, itu mah mangga-mangga we silakan gitu. Walau yang mengaturnya misalnya jadinya perda lah gitu, misalnya ngatur ada perda ketertiban umum dan lain-lain mungkin gitu. Peraturan dada era. Ya dada era. Iya, zaman Pak Ces. Ces Quest. Mana tadi? Menurut orang sih itu. Jadi maksudnya ruangannya jadi tidak harus disediakan tapi dibikin. Gini deh. Kan kalau di konsep kalau di konteks yang itu ya. Iya, konteks yang itu. Gini, kan sempet nih Bandung itu kan dipimpin sama Pak RK. Iya. Nah, salah satunya kenapa misalnya dia memperbanyak ruang karena supaya ada tempat-tempat ruang-ruang interaksi gitu. Jadi ruang-ruang interaksi kayak di luar menurutnya gitu kan, banyak taman gitu apa segala macam. Menurut Kang Waldi kumaha? Apa namanya? Bagus aja, tidak ada yang salah. Yang menjadi salahnya kalau jadinya ribet untuk menggunakan ruang itu teh gitu. Perizinan gitu kan ya. Ya maksudnya oke lah. Ya kita sama-sama tahu aja ada duit kebersihan atau apa gitu. Itu kan dipakai karena ada yang ngurusinnya ini mungkin honorer. Terus dia juga penghasilannya kecil kalau cuma dari honorer, sementara tanggung jawabnya setiap minggu misalnya ada acara gitu. Iya. Kan ribet juga ya, dia harus beresin. Ya udah deh kita sum-sum deh gitu buat dia bersih-bersih gitu misalnya. Itu mah masih masuk akal, tapi kan ada beberapa kejadian yang kita jadinya memakai ruang yang harusnya tidak berbayar jadi berbayar. Iya ya, misalnya gitu. Makanya karena kan itu juga yang akhirnya menjadi landasan kenapa orang sama Mang Adeo akhirnya menginisiasi untuk ya udah kita bikin konser trotoar aja. Maksudnya ya tadi kalau memang misalnya ruangan-ruangan ini pintunya jadi tertutup gitunya untuk kita yang mungkin nggak punya akses ke dalam atau nggak punya budget lebih dalam tanda kutip ya, walaupun ya mungkin ada aja yang misalnya dia tuh bisa masuk aja seleket gitu misalnya. Dan dari dulu gitu, dari dulu ya. Kayaknya dari dulu juga. Kan itu juga salah satu kenapa Saparua dipakai juga buat pertunjukan musik. Iya kan, misalkan dulu kalau nggak salah waktu zaman orang teh, zaman ada si Dagoti House kan biasa suka dibikin acara teh. Iya, Dagoti House itu kebetulan kan mertua orang juga dulu salah satu pengurus di Dagoti House lah dari pemerintahan. Nah, dulu tuh rame setiap beliau tuh suka cerita gitu soal Dagoti House. Kita juga orang kan masih mengalami Dagoti House rame lah gitu. Sekarang kan hampir tidak ada pertunjukan kan, jarang lah gitu. Jarang banget, bisa setahun mungkin 2 apa 3 gitu. Dulu mah kan bisa seminggu sekali ada di Dagoti House teh gitu. Iya. Kayaknya sampai akhirnya orang ya mungkin karena sekarang juga sebetulnya kalau misalnya dibilang ruangannya tidak ada, ruangannya banyak sekarang teh. Mungkin terlalu banyak, mungkin ya, nggak tahu juga. Mungkin jadi terlalu banyak, jadi semuanya jadi larinya ke ruangan-ruangan alternatif itu gitu. Karena semua orang jadi pengen bikin ruangnya sendiri. Ya nggak apa-apa sebetulnya. Iya. Sangat tidak apa-apa, justru orang pengennya tuh begitu gitu. Semua punya ruangannya sendiri, terus nanti suatu saat misalnya untuk merespon satu keadaan tertentu, dari orang-orang dari ruangan-ruangan itu akhirnya ngumpul jadi satu terus bikin gerakan apa gitu misalnya gitu kan. Orang sih lebih setujunya gitu, tapi yang orang agak kurang sepakatnya ketika yang dihardiknya yang dikritisinya adalah ketidaktersediaan ruang. Oke. Karena menurut orang ruang itu harus dibikin. Jadi nggak ada, kalau misalnya kita bisa membuat ruang orang sendiri gitu, kita bisa memanfaatkan seluruh apa yang ada di sekitar kita, mestinya tidak ada kalimat dan ruangnya nggak ada. Mestinya nggak usah ada kalimat itu gitu. Ya bisa di mana aja. Ya sebenarnya bisa di mana aja. Asal tidak mengganggu ketertiban umum lah gitu kan misalnya. Ataupun misalnya sampai mengganggunya sampai titik mana gitu misalnya gitu. Jadi ya, kita misalkan di tengah jalan misalnya. Ya gitu. Karena kan ada gitu. seni-seni yang memang dia
supaya bisa menebalkan poinnya, akhirnya dia mengganggu dalam tanda kutip. Dia berusaha untuk mengganggu orang supaya dilihat, supaya poinnya nyampe gitu misalnya. Performing arts misalnya di jalanan kan gitu, atau misalnya tadi konser trotoar, supaya poinnya sampai, tapi tidak jadi misalnya tidak yang jadi memungut biaya, akhirnya jadi gitu. Bisa ya, misalnya itu disebut pembenaran ya oke ya terserah lah gitu. Tapi maksud orang bahkan sampai trotoar pun bisa dijadikan ruang untuk berekspresi sebetulnya. Dulu ada yang bikin pameran di WC umum gitu misalnya. WC umum tuh bisa jadi ruang untuk berekspresi. Terus dulu sempat ada yang bikin pameran di terminal lebih panjang gitu. Di dalam terminal, di ruangan yang di tempat yang sangat jauh dari iklim seni rupa gitu. Dia bikin di situ. Artinya dia menunjukkan dia lagi pengen asumsi orang. Dia lagi si senimannya lagi pengen menunjukkan bahwa enggak, ruangan untuk kesenian, seni itu bisa jadi supaya dekat ya harus ada di wilayah-wilayah kehidupan masyarakat sehari-hari, di pasar misalnya gitu. Kan dulu siapa tuh, ada kawan orang si Utrit sama Alfi bikin toko buku di dalam pasar Cihapit. Terus di situ jadi ada aktivasi karena ada toko buku itu akhirnya jadi ada aktivasi acara-acara kesenian, acara-acara diskusi-diskusi tentang humanisme dan lain-lain, tapi di dalam pasar. Yang tadinya pasarnya pasar masyarakat aja, pasar tradisional gitu. Jadi sisihna tukang asin gitu misalnya. Orang teh suka dengan hal-hal yang seperti itu gitu. Artinya jadi menjauhi sifat elitis kan. Jadi elit kan gitu kurang lebih gitunya. Tuh orang bawa tongkat ini supaya kelihatan kayak pendaki aja. Pendaki apa? Pendaki kesuksesan anjing. Bisa aja dong. Amin. Iya sih, bisa dibilang. Tapi yang orang nggak tahu. Ngacung dulu kalau nggak tahu. Oke. Ya silakan, Pak Imam. Mau ke WC bu? Bagi rockshow dong. Ini. Apakah pergerakan teh? Makasih ya teman-teman. Di situ lagi. Nggak, apakah siapa tuh bersin kenceng banget? Kayak kalau misalkan yang gini misalnya. Iya sih. Tadu. Ini sebelum ke situ ini udah 12 menit. Oh ya. Pergerakan, ruang berkreasi, ruang pergerakan, ruang untuk berekspresi juga bisa. Berakski kan itu mah. Ruang untuk beraksi. Orang beraksi ini beraksi. Butuh ruang juga gitu. Anjing, orang beraksi kan. Beraksi anjing. Yoi. Udahlah kita bikin konten baru aja. Beraksi. Jadi yang kontennya adalah pup di mana aja. Asli Pupita yang paling yang paling keras yang menang. Kalau ngedennya mukanya belum ungu berarti dia enggak. Kalau masih merah masih standar. Lalu, seberapa penting ya? Seberapa penting ruang atau memaknai ruang teh kan bisa ada yang ruangnya ada tapi dia nggak bisa memanfaatkan ruangnya dengan baik sampai akhirnya ruangnya cuma jadi ruang kezoliman anjing. Gimana tuh? Mana bingung loh muterinnya. Ruang kezoliman. Iya bisa jadi kayak ruangan BDSM gitu. Misalnya gini, ada satu ruang nih sama ada satu permainan. Satu permainan. Kalian tahu nggak? Kuda lumping itu menurut orang kuda lumping itu BDSM dengan kearifan lokal. Yoi, anjing takut anjing. Itu kata Gofar. Biar nggak takut amat. Ya, soalnya Gofar bilang gitu, cari aja yang sama Jason Ranti. Iya, apa namanya? Misalnya gini, ruangnya ruang usaha. Iya. Ya kan, ruangnya itu ruang usaha yang harusnya tuh usaha itu tuh jadi berkembang. Tapi ruangnya tuh malah jadi bubble. Jadi ruangnya tuh cuma yang segitu doang. Gitu malah jadi nggak berkembang. Terus jadinya ruangnya itu juga jadi mubajir lah gitu lah.
tidak pandai memaknai, tidak pandai memanfaatkan ruang gitu. Ruangnya udah ada, tapi mungkin karena dilihat kebermanfaatannya juga jadi nggak jadinya ruangnya dibikin peraturan gitu. Nggak, sebenarnya mun misalnya Jadinya ada aturan. Kalau gitu. aturan misalnya ya anggap aja kalau supaya disiplin. Iya. Misalnya analoginya gini. Kita teh berkumpul gitu. Nggak mau. 5-6 orang gitu, terus kemudian karena sering, ya kan? Anjing. Karena aku udah bilang gak mau jadi kumpul, marah. Gak mau kumpul aja sendiri. Jadi marah. Udah. Misalnya 6 orang berkumpul di satu tempat yang sama, walaupun tempatnya beda-beda, perkumpulannya itu bisa saja disebut jadi ruangan. Walaupun secara harafiah bukan ruangan sebenarnya. Ya ruang teh nggak mesti 4x4 gitu loh gitu, maksudnya ruangan teh bisa jadi apa aja. Sempat gitu kan. Dibalas. Kalau nggak dibalas dibala. Kayaknya nggak dibalas deh akhirnya. Iya. Maksud orang setelah kemudian kan karena ya kan kemaslahatan umatnya di ruangan itu teh gitu, supaya semuanya sama-sama nyaman, ada SOP yang disepakati bersama kan gitu. Masalahnya kalau ketika ruangan ini membesar gitunya, si ruangannya membesar ukurannya berarti jelemana ngelobaan milu nongkrong kan gitunya, yang ikutan nongkrong jadinya lebih banyak. Akhirnya SOP-nya diamandemen. Dirubah kan berdasarkan kebutuhan si ruangan itu gitu. Kebutuhan ruangannya, karena supaya orang-orang teh masuk ke situ jadinya nyaman semua. Rumah misal. Ya orang menganalogikannya nongkrong aja deh, yang nongkrong gitu, misalnya nongkrong gitu. Ya misalnya di imah lah. Di imah mah kan misalnya di imah indung urang, di rumah ibu urang tadinya cuman anaknya 3, terus sekarang udah pada menikah. Jadinya kan ada aturan baru, misalnya di rumah jadi jangan ngerokok di dalam rumah karena ada anak bayi gitu misalnya. Berarti kan berkembang. Terus nanti misalnya pasti ada aturan-aturan yang akhirnya harus disepakati secara bersama gitu. Bukan untuk mendisiplinkan supaya semuanya nyaman. Orang sih sampai situ aja sebenarnya. Tapi kalau misalnya bicaranya ruang sebagai sebuah kata benda gitu, dia tuh bentuknya tidak harus bangunan aja, nggak harus material gitu. Bisa jadi kerangka berpikir ruang teh gitu. Betul ya, apalagi kalau misalkan jangan karena nggak ada ruang jadi nggak bisa berkreasi gitu kan. Nah, tapi tadi menarik cek maneh dalam konteks usaha misalnya gitu, dalam konteks usaha sebetulnya kan secara konsep mah sama-sama aja mengelola itu teh gitu. Sama yang tadi orang bilang yang pertama gitu, orang lebih suka berangkatnya dari yang ada aja. Akhirnya karena berangkatnya dari yang ada, akhirnya kita jadi bisa memaksimalkan karena bisa menghargai hal-hal kecil. Betul. Memaksimalkan apa yang ada di sekitar kita gitu. Itu juga yang akhirnya jadi banyak jadi elemen penting kenapa usahawan tuh bisa sukses. Usahawan. Iya bagus iya kan, bener. Jangan sok Inggrisan. Pengusaha kan ada pengusaha. Ya sama aja, tapi kalau berbisnismen, kaget. Entrepreneur kerek begitu orangnya. Gak udah kaget. Usahawan itu sukses karena dia bisa melihat hal-hal yang kecil kan. Iya, dia memaksimalkan kinerja dan daya gedor. Betul, juru gedor. Ya, ada warkop dekat imah orang 24 jam tulisannya full gedor. Asli. jam. Jadi kapanpun dia bisa, nggak pernah ditutup pintunya. Kapanpun Josu mau maneh pesan Josu jam 5:30 pagi juga di asli ada dekat rumah orang. Pandai saya memanfaatkan ruang yang dia punya. Ya banyak mahasiswa membayar stres kan sewa-sewanya kan. Dekat rumah orang kan banyak mahasiswa stres yang jam segitu masih curhat gitu. Iya, curug jahat. Beda dong kalau itu. Kalau itu nggak ke warkop, kalau curug jahat. Udah pasti pan urusanna ieu. Enggak dong. Udah pasti ke situ. Enggak dong. Kemana arahnya? Kesini misalkan, kan lagi di rental ya. NPS. Iya. Adu penalti. Iya. Kang Maldi pegang stick, orang pegang stick. Iya. Pas Kang Maldi mau mencet kotak, curug urang mencos ke Kang Maldi. Orang berusaha husnudzon aja, mana pasti ke situ arahnya. Berpikir baik aja orang. Udah pasti kan. Asik dilucik dut aja.
Comel. Aduh nggak tahu lagi. Ya comel mah kan kalau ngomong sembarang. Comelnya. Kan. Comelnya kan. Astagfirullahaladzim. Upin dan Irfan kan itu kan. Upin dan Ipul. Upil. Gitu. Kata menurut orang ya ini juga jadi tantangan untuk para penggiat kehidupan dalam konteks apapun kan kita harus giat hidupnya. Katanya begitu. Iya benar. Kalau misalnya orang yang giat ya kalau enggak juga nggak apa-apa. Kalau boleh sih giat dalam menjalankan sesuatu gitu. Kalau misalnya jadi pemalas profesional, gimana misalnya? Malas-malasan dibayar. Ada loh orang yang dibayar untuk tidur, nyobain kasur. Iya kan, tapi kan itu kan dia harus giat juga kan, berarti untuk nyoba kasurnya. Kan itu bukan kasur dia kan? Iya. Iya kan, berarti dia harus pergi dulu ke mall pagi-pagi. Ke pabriknya, jadi dia kan? nyobain kenyamanan kalau dia kan? tidur. Kasurnya jadi dikirim ke rumahnya. Berarti dia harus giat untuk terus melakukan itu, sama-sama aja. Tidur dibayar. Iya nggak apa-apa. Ada profesi lain yang tidur dibayar untuk tidur. Ada. Iya, ada. Ada. Bareng kayaknya Bareng. Pemain bola kan kalau dia lagi main bola terus dia diving. Tidur-tiduran kalau itu. Iya kan? Tidur-tiduran dibayar ya. Kalau tidur pulas mah susah amat aingnya punya anjing ini mah bukan masalah. Menurut orang sih eta sih. Iya sih, jangan sampai kalau nggak ada ruang jadinya nggak bisa tetap berkreasi. Mungkin ya itu salah satunya kenapa misalnya orang-orang ngelihat misalnya podcast Imam Aldi itu bisa ngambilnya di mana aja gitu. Iya, karena bukan sekarang studio itu konsep. Studio itu konsep. Tapi maksudnya bisa gini, bukan artinya berarti podcast Imam Aldi akan selamanya ada di luar. Ya nggak tahu. Belum tahu, tapi kan gimana nanti siapa mana yang ngatur-ngatur. Hanya jadi marah. Asli. Apaan sih kalian? jadi marah-marah. Mereka misalkan tergantung konsepnya. Kalau misalkan konsep kita ngobrol-ngobrol gini kan, ya kalau misalnya sekarang hari ini di sini, hari ini di jalan atau hari ini di mana gitu. Suka-suka kita gitu. Maksudnya kita nggak mau membatasi dengan itu. Tapi apakah nanti podcast Imam Aldi akan ada di studio? Ya tunggu aja kelanjutannya. Makanya subscribe dulu. Oh ke situ anjing. Itu udah. Tadi di jalan mikir gitu apa ya supaya. Ada studio Virsa. Wow, anjing bisa nanti ada ini. Ada brownies. Enggak di Trans Studio. Takut ada King Kong. Sih takut tambah dewasa. Takut tambah dewasa. Aing udah tahu. Aing edit udah sampai denger berapa kali Kang Mali nyanyi itu. Gitu paling. Jadi ya tantangan juga nih buat anak-anak muda yang di ngomong-ngomong anak-anak mudanya, sebenarnya anak-anak muda generasinya yang di bawah kita gitu jago untuk membuat ruang. Iya jago. Gini, dengan akhirnya ada fasilitas WFC ya, work from cafe. Berarti cafe itu sudah jadi kantor, padahal bukan punya kantornya. Kebayang nggak? Kebayang. Berarti akhirnya karena mereka menginisiasi, kan anak-anak yang sekarang nih yang menginisiasi begitu kan? Iya. Bukan tren atau apa? Gaya hidup baru yang akhirnya dia bisa jadi kerja dari mana aja, nomad. Iya. Kan kalau misalkan dibilang kan anak-anak hebat loh. Anak-anak Gen Z yang angkatan 2000-an ke atas itu ya, 2001. Lahir tahun 2000 lah misalnya. 2000. Itu kan mereka pas waktu masa pertumbuhannya ketemu minum COVID. Bebelak. Bukan ketemu COVID kan. Iya. SMP SMA-nya kan ada yang cuma baru masuk udah langsung COVID terus baru jadinya, masuk udah keluar. Karena COVID. Enggak, bentar banget kok bisa sih? Ya kan karena di COVID. Baru juga masuk kelas. Emang gak latihan dulu beberapa kali supaya ya masa lo masuk kelas latihan. Bisa. Licik. Aku tahu kamu mau arahin porno kan? Iya. Aku tidak terjebak. Ya enggak, makanya mungkin mereka lebih, ya maksudnya ya kan kita belum pernah gitu sekolah 3 tahun di rumah. Orang aja Zoom meeting nggak pernah seumur-umur iya selama kan, makanya itu. Makanya pernah itu, deh sekali. Pas mereka lagi pengen
mencicipi bangku SMA gitu kan. Iya, Wah, seneng-senengnya begitu tahunya kan ketemu harus dijilat langsung masuk bangku SMA-nya karena belum pernah nyobain. Oh iya, dijilat gurunya. Ngeri juga. Halo Ilmu gurunya, diserap maksudnya. asli penjilat. Iya penjilat itu kan Beda. Iya bener kan di sekolah kan suka ada penjilat. Ini aing gambar di sini di tanah. Iya bener kan di sekolah suka ada penjilat gitu yang kayak misalnya Oh iya. Iya benar. ya kayak semuanya belum pada ngerjain PR. Iya, terus tiba-tiba ada dia doang satu. Halo Bu, bukannya halaman sekian teh ada ya? Buka, jadi misalnya gini, gurunya teh hari itu ada PR, gurunya lupa lagi. Terus dia tiba-tiba Bu, ini kok PR-nya nggak ditagih Bu? Anjing tokai banget. Bu mau aku bawain tasnya. Nah, itu kan penjilat-penjilat tuh di sekolah kan. Mana Enggak suka. Emang kamu gitu? Serius? Gak mungkin. Pantesan. Enggak lah. Ya gitu sih. Paling ngasih orang yang paling ininya ya, kalau misalnya tadi si Gen Z itu juga salah satu yang jago untuk jago membuat ruang alternatif untuk kegiatan, untuk kebutuhan dia lah. Karena kalau nggak ada Gen Z ini mungkin kita bingung juga, karena kan misalnya di orang di generasi transisi antara analog dan digital. Yoi. Ya kan, kita masih main kelereng dan sudah main Zuma. Sama-sama kelereng kan? Oh iya benar. Iya kan? Apa yang diludahin kan korek. Iya. Iya, bangkong Zuma. Iya, kelereng. Orang masih ngalamin main kelereng dan Zuma. Ada air terjun di depannya. Ada air terjun. Oh, kelereng. Anjing. Kelereng. Anak yang manis. Anak manis, janganlah ditinju sayang. Ya ampun, anaknya manis banget. Iya, ditonjok. Gitu paling. Masih jalan gak Bu? Ya udah dah. Ya udah. Tapi yang paling penting adalah menurut orang kita harus terbebas dari konsep ruangan itu adalah sebuah tempat material. Iya, karena nggak harus tempat. Menurut orang ya. Iya. Kalau yang lain ada yang berpikirnya beda ya silakan aja, terserah. Menurut orang begitu. Fleksibel. Jadi fleksibel. Ketika sudah berpikir, sudah bisa membebaskan diri dari konsep ruang itu adalah tempat gitu, orang bisa membuat tempat orang di mana aja. Iya, jangan. Yang penting mah nggak pup di mana-mana kan. Ya, pupita. Berak Pupita mah harus itu. tetap di WC. Yoi. Itu mah harus. Bersenggama juga harus tetap pada tempatnya yang nggak kelihatan orang-orang. Iya, kelihatan dikit juga jangan lah. Ya kalau udah yang halal boleh. Ya tapi kan kalau kelihatan juga ngapain? Iya, makanya harus pada ruangannya kan, pada gitu, harus pada tempatnya. Jangan di kebon, di WC gitu kan. Terus udah ya kali ya. Gitulah. Ya tonton ya. Makasih yang udah nonton. Jangan lupa like, subscribe. Bye bye.